Mbah Bisri niku orang yang produktif di dalam mengarang karangan. Mengarang kitab-kitab itu sungguh produktif. Selalu ada karangan-karangan yang diterbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i khalihim wal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa mufassirin wa sadaqin. Sallallahu khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'in bis-sunnah khususnya mulia ilmu khususnya semoga insyaallah pada jalan atas sambil menjaga semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi darain amin. Sunan muta'alliqatun bi shadaqatit tatawwu. Kesunahan-kesunahan yang berhubungan dengan adanya sedekah tatawwu. Apa saja yang mestinya dilakukan oleh seseorang yang bersedekah sunnah. Yang pertama al-israru biha, yaitu merahasiakan, nyamaraken. Kalau memang itu butuh disamarkan, mestinya sedekah niku dirahasiakan. Sampai kalau memang tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan sampai tahu, istilahnya kados ngoten. Jadi keapian-keapian sing dilakoni niku ojo sampai menjadi amalan amaliyah dunia saja, tidak sampai pada amaliyah akhirat. Walaupun yang dilakukan itu adalah bagian dari tujuan akhirat. Maka dirahasiakan. Tapi kapasitas rahasia itu sendiri ada kapasitas sampai di mana? Illa idza kana mimman yuqtada bihi. Angsal dirahasiakno ya. Kanggone wong sing nang kono tidak punya pengaruh di dalam dia memberikan sedekah itu. Nah kalau memang kanggone tiyang sing duweni pengaruh kados nang kono dados ketua atau dados tenggene masyarakat itu orang yang selalu diikuti oleh masyarakatnya secara umum, apa sing dilakoni itu adalah bagian dari suatu anjuran, senajan boten dianjurkan. Karena setiap seseorang yang alim, seseorang yang menjadi panutan, seseorang yang menjadi contoh, itu adalah bagian dari pembelajaran yang tidak harus duduk di tempat belajar. Sing dilakoni wong alim ketika bertemu dengan seseorang
Dan itu ada orang yang tahu bagaimana sikap orang yang alim ketika bertemu dengan seseorang, itu menjadi pembelajaran. Selalu menyenangkan, selalu terlihat adanya ketawaduannya, kesederhanaannya. Itu kan menjadi praktek di mana orang yang melihatnya itu bisa mencontoh di dalam setiap pembelajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang punya pengaruh. Begitu juga di dalam sedekahnya. Kalau memang orang yang berpengaruh ini merahasiakan, maka anak buahnya nanti, orang yang mengikuti dia, orang yang fanatik dengan dia, dikhawatirkan tidak mau sedekah, tidak mau mengikuti sedekah. Semisal untuk pembangunan masjid, wis dirahasiakno kabeh, ora gelem dicatet kabeh semisal. Akhirnya kan kerepotan dalam arti kados ngeten. Dikira wis padha nang kono iku padha sedekah kabeh. Ternyata tidak ada catatan yang tercatat di situ itu adalah bagian dari sedekah. Jadi orang sumbangan sing masuk. Orang itu menyumbang dan mengumumkan nominalnya atau barang yang disumbangkan boten nopo-nopo, karena dia menjadi panutan. Ketika seseorang menjadi panutan, kemanfaatan seseorang di dalam memberikan kemanfaatan kepada yang lain itu juga menjadi sesuatu yang penting. Krono wong Islam itu di dalam kehidupannya bukan memikirkan kehidupannya dia sendiri, melainkan bagaimana bisa mengarahkan, bisa mengajak orang melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Maka setiap kebaikan-kebaikan seseorang yang melakukan kebaikan sebab adanya petunjuknya, sebab adanya mencontoh dia, itu adalah menjadi suatu bagian pahala yang selalu terkirimkan dan dikirimkan nanggone wong iki mah. Mulane niku mboten napa-napa nang kono diumumkan bahwasanya Bapak Ahmad telah menyumbangkan nominal sebanyak 1 juta. Wah, sedekah kok diumumno dan yang lainnya. Kersane sing liya-liyane nderek ngoten kuwi. Kersane liya-liyane punya semangat. Apa maneh nang kono iku wong ora duwe mawon 1 juta, 400 ngoten. Jadi nek kapan semuanya dirahasiakan, repotnya niku mangkin. Maka kadang-kadang sesuatu yang terorganisir secara baik di dalam setiap organisasi itu adalah dibutuhkan. Dan kalau memang setiap sumbangan rahasia disumbangkan rahasia, semisal kados ngoten, akhirnya mboten wonten sing transfer, mboten wonten nantinya. Krana apa? Wedi ora ikhlas, kan ngoten. Wedi nang kono ketok liyane. Orang ketok sampai nyumbang itu memberikan pengaruh pada yang dewi orang nyumbang, dewi orang nyumbang. Apalagi saya yang tidak punya, yang banyak kekurangannya, kan bukan. Jadi mencantumkan nama dan nominal itu buatan nopo-nopo, karena ada kemanfaatan yang lebih banyak dibandingkan dia harus merahasiakan itu semuanya. Karena dia adalah orang yang punya pengaruh. Memang secara idealnya sing sae niku mboten usah diumumno. Tapi kemanfaatane dhek diumumno niku kan kuwi manfaat. Mungkin sedekahnya dia ini masih campur-campur, istilah campur-campur nang niku krana pangerane 50%, krana narik nanggone sesama masyarakatnya itu 50%. Nanti kan ditunjang dengan adanya kebaikan-kebaikan orang-orang yang mengikutinya, ini bisa menunjang kebaikan. Mula niku kiai-kiai sepun kados ngoten.
kiai-kiai sepuh niku kados ngoten. Antawisipun Mbah Ali saking kerakyat Al-Mukarram Mbah Ali kalian Mbah Bisri. Mbah Bisri niku orang yang produktif di dalam mengarang karangan. Mengarang kitab-kitab itu sungguh produktif. Selalu ada karangan-karangan yang diterbitkan. Ketika Mbah Ali ketemu dengan Mbah Bisri, beliau bertanya, jenengan kok saged produktif padahal podo-podo duwe santri ini, padahal podo-podo duwe santri ini, tapi sampai ngarangi produktif. Aku ngarang siji iku ora mari-mari, istilah suwe mari ini. Resepnya sampean kira kiai wong Mbah Bisri niku senengane guyon. Mbah Bisri niku senengane guyon. Jadi saking senengane guyon itu menurut ceritanya beliau mboten kersa khutbah. Mboten kersa khutbah. Wah, pas riwayat khutbah terus nang niku lali terus guyon kan ngoten. Jadi senengane humor Mbah Bisri. Remenane humor. Nah jenengan resepipun kados pundi Kyai Ali Tami? Kula niki resep kula niati kula oleh ngarang niki kula dikejar kalian penerbit. Dengan dikejar oleh penerbit itu kula semangat. Selesai tak serana penerbit, saya mendapatkan bagian dari apa yang saya karang. Tapi setelah itu saya niatkan bahwasanya supaya bagaimana memberikan banyak kemanfaatan. Ngantos niku kan kitab Al-Ibris, niku karangan beliau Mbah Bisri. Walaupun awalnya di situ ketinggalih nanggono untuk penerbit, tapi kan akhirnya banyak memberikan kemanfaatan. Nah niku resep kiai-kiai sepuh kados ngoten. Dados karangan niku wonten karangan basa Jawa nggih wonten Mbah Bisri. Jadi kathah karangan-karangan itu. Jadi setelah beliau tidak ada, banyak memberikan kemanfaatan dari karangannya. Nah kalau memang kita tidak punya penyemangat itu nantinya kita ya sak marin-marini, sak rampung-rampungnya kan ngoten. Jadi bagaimana kita mensiasati semuanya itu kemudian ditata niatnya. Jadi kadang-kadang untuk ikhlas itu ya memang saabutan. Ikhlas wong saiki dibanding wong ikhlas wong biyen kan beda. Wong ikhlas wong biyen niku menawi ngarang kitab niku kadang-kadang diuji coba. Kapan aku ngarang kitab iki ikhlas, nek tak cemplungno nang nggone banyu, tak kinterno nang nggone kali, nek ora teles berarti aku teman-teman ikhlas oleh ngarang. Ulama biyen kados ngoten. Saestu kitab karangan niku jurumian niku dicemplungaken niku mboten teles. Menunjukkan betapa ikhlasnya. Sakniki wong sakniki nggih sami iki mawon. Kapan kitab iki tak cemplungno nang nggone banyu ora teles. Melu ora teles sebab napa dilaminating wong sakniki. Dilaminating padha-padha mboten teles tapi benten kan kados ngoten. Dadi mboten teles tapi ini keikhlasan inilah yang menjadi tujuannya. Dan keikhlasan orang-orang dahulu dengan sekarang itu berbeda. Saat ini titik-titik niku kan selalu diupload. Titik-titik selalu disebarkan. Ngoten nggih. Bahkan masalah mangan ki mawon kadang-kadang nggih disebar-sebar kan. Dan krono biyen mboten enten si model kados ngoten. Makanya kalau memang zaman sekarang ya modelnya kayak begini, tapi tidak meninggalkan bagaimana supaya mensiasati itu tetap bagian dari suatu keikhlasan di dalam setiap ibadah. Monggo niku takbire menawi wong sing dianut terus sedekah dicatet mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Fal abdalu idharuha, mongko kanggone wong sing duweni pengaruh
Sing luwih utama niku idharuha menampakkan sedekahnya. Jadi diumumno sedekah. Krana apa? Keranten supaya bisa menarik semangat nanggone liyane. Nggih memang abot masalah sedekah niku abot. Mulane kula terangaken sedekah niku kapan iso nglakoni kan iso nglawan wong setan, iso nglawan 70 setan kan. Sing iki kula critani setan siji mapan pun abote boten ukuran sakniki ngoten. Jadi kadang-kadang penyemangat di dalam setiap ibadah niku penting. Supados napa kita punya semangat di dalam setiap yang kita lakukan itu. Nek menurut ikhlas kabeh, kangelan pembahasan ikhlas niku. Ikhlas niku mboten eling apa-apa, mboten arep apa-apa, mboten kepengin apa-apa. Padahal kita niki sik urip rata-rata kepengin apa-apa kan ngoten nggih. Model kata ngoten wis pokoke dilakoni dhisik. Ikhlas mboten ikhlas suwe-suwe kan ya saking sering kan suwe-suwe kan ikhlas. Nah, nek pembahasan ikhlas sing abote kados ngoten, sida mboten amal mangkin. Sing penting dilakoni, masalah nanti ada catatannya. Yang penting kita sudah berusaha secara maksimal di dalam syariatnya. Ya. Terus kita ngilmoni secara keikhlasannya. Lillahi ta'ala wis dipasrahkan nang pangeran. Ngenteni ikhlas. Ora ketemu mungkin. Menungso niku nggih. Ojo papaki barang sing dipingin, barang sing gak dipingin iki mawon kadang-kadang nang niku mboten ikhlas. Mangan wae enak ngoten niku nggih. Mangan wae enak. Wareken wis mangan wae enak. Mari mangan terus pengen mlayu nang gone WC misal. Ngoten niku terus mari terus ngising ngoten niku, buang air besar ngoten niku. Aduh. Dadi sik meses, sik nang gone niku sik napa? Sik nang gone niku mboten ikhlas. Mari mangan bareng saiki nang kene niku. Kari nang gone niku barang sing mboten niki nek mboten caket buang malah bahaya. Padahal barang wonten keikhlasan mawon masih diperintahkan ngoten. Dadi wis pokoke nang niku wis dilakoni sak mampu-mampu. Ojo sampai ngenteni ikhlas baru nang dilakoni. Dadi keikhlasan ditumbuhkan dengan senantiasa melakukan amalnya itu, biarkan nanti tumbuh keikhlasannya sendiri. Yang penting tetap berkemauan dan berkeinginan supaya amalnya itu ikhlas. Nek salat ngenteni ikhlas. Nggih kangelan. Jadi semampu kita untuk bisa melakukan itu semuanya. Yang kedua at-tasadduq, yaitu sedekah alal qaribil aqrab, ing atase ikilah kerabat al aqrabi kang luwih parek. Al qaribil aqrab, kerabat yang lebih dekat. Kerabat yang lebih dekat itu ada hubungan saudara. Kalau memang di dalam bab pembahasan waris, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Itu diperhatikan. Termasuk nang keluarga. Niku diperhatikan. Karena banyak orang-orang yang ketika diminta oleh teman-temannya, oleh konco-koncone dijaluk sumbangan piye dijaluk. Tapi nek ambek bojone medhite ora ukuran. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Padahal orang-orang kerabat dekat itu yang membutuhkan perhatian. Napa malih wong tua yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim nang kulo wajib nang kulo menghormati wong tua, alias menanggung biaya orang tua yang sudah tidak mampu. Orang tua itu menjadi kewajiban kita menafkahinya. Sampai di mana? Sampai di mana orang tua itu tidak membutuhkan, alias tidak membutuhkan kata nyata. Orang ngenteni wong tuane njaluk. Orang ngenteni wong tuane njaluk baru dikei. Ojo sampai wong tuane njaluk baru dikei.
Sebab wong tuwa niku kadang-kadang duweni sifat utawa ati sing ora teguan ambek anake. Kuwatir nek nang kono ngeboti anake. Kuwatir nang kono mbebani anake. Kuwatir nang kono nyusahno anake. Apa yang menjadi keinginan orang tua, apa yang menjadi kesenangan orang tua, itu wajib kita perhatikan. Apa yang menjadi keinginan keluarga juga wajib kita perhatikan. Karena sedekah yang diberikan kepada al-aqarib itu adalah nilainya lebih. Nilai lebih di mana sedekah sendiri mendapatkan keutamaan sedekah, mendapatkan keutamaan dari persambungan atau mendekatkan antar keluarga. Itu penting. Jadi kalau memang seseorang lebih mementingkan dengan teman-temannya, maka itu hitungannya buri, hitungannya masih buri. Kewajiban kita dengan keluarga itulah yang menjadi keutamaan. Baru itu nanti ada hitungan tetangga, ada hitungan teman-teman. Semua